Halo Tribuners, kembali bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik investasi. Mulai kecil atau tunggu besar. Ini menarik ya. Ini apa ini soalnya bicara investasi mulai kecil atau tunggu besar ya. Tribuners, sebelum menjawab ini, tentu saya perkenalkan dulu siapa yang menjadi narasumber kita yang sudah diundang oleh Tribun Bakudapa untuk bincang-bincang ini. Saya perkenalkan Pak Mario, silakan. Ya, Perkenalkan. thank you Pak Aswin. Selamat siang menjelang siang, menjelang siang Tribuners. Thank you so much ini Pak Aswin dan Tribun sudah mengundang kita. Saya Mario Irot, saya adalah Kepala Kantor Perwakilan PT Bursa Efek Indonesia untuk Provinsi Sulawesi Utara dan juga untuk Provinsi Gorontalo. Jadi semoga kita bisa beneficial untuk stakeholder kita, Pak Aswin. Ya, dan Tribunal tentu saya langsung ngajak bincang-bincang ke Pak Mario. Pak Mario, sebelum menjawab soal terkait dengan investasi mulai kecil atau tunggu besar, saya ingin Pak Mario mungkin memperjelaskan itu apa sih ini Bursa Efek Indonesia, Okay. Kemudian saham, itu. Okay. Nah, jadi Bursa Efek Indonesia itu adalah layaknya PD Pasar, Pak Aswin. Jadi kan kalau kita contohnya di Manado ini yang mengelola pasar tempat orang jual beli itu ada yang namanya PD Pasar. PD Pasar, yo. Atau kalau yang lebih modern seperti Mega Jasa Kelola contohnya untuk salah satu pusat perbelanjaan. Nah, itu persis kita Bursa Efek Indonesia itu adalah sebuah organisasi yang mengelola pasar. Nah, di pasar itu kalau contohnya kita ke sebuah pasar itu ada pasar buah ya jualan buah, pasar ikan jualan ikan. Nah, ini kalau di Bursa Efek itu yang diperdagangkan itu adalah surat berharga seperti saham tadi yang paling banyak orang kenal saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan. Jadi contohnya saham yang paling banyak orang Indonesia beli itu contohnya saham dari Bank BCA atau Bank BRI atau Telkom. Jadi di situ diperjualbelikan itu kepemilikan perusahaan-perusahaan tersebut yang udah TBK. Nah, jadi transaksinya antara investor juga, penjual dan pembeli ya, menjadi investor. Jadi pada saat pertama kali bisa juga contohnya seperti salah satu perusahaan di Sulawesi Utara nih Pak Aswin. Awal tahun ada PT Jobubu Jarum Minahasa TBK yang bergerak, yang menjual produknya itu alcoholic beverages. Nah, jadi di situ dia jual 22% kepemilikan perusahaannya kepada masyarakat. Masyarakat nanti bisa beli sahamnya jadi pemilik bersama-sama dengan pendiri dari perusahaan Jobobu tersebut, dan ketika perusahaannya berkembang, produknya laku, asetnya naik, labanya naik, harga sahamnya juga naik, maka masyarakat bisa menjual sahamnya tersebut dengan harga yang lebih tinggi lagi ketika dibeli dari awal. Ya. Menarik ya, tadi Pak Mario sudah memberikan ilustrasi dengan penggambaran terkait apa itu bursa efek dan saham. Pak Mario, mungkin saya langsung terkait dengan tema kita ini, investasi mulai kecil atau tunggu besar. Ini gimana Pak Mario mencermati ini? Ini menarik. Ini penasaran juga. Ini kan. Ini terakhirnya ini setelah kita discuss topik ya, tapi di hari Minggu itu di salah satu pusat perbelanjaan saya ketemu sama teman saya. Terus dibilang, wah ini saya harus butuh dana miliaran rupiah nih kalau kita mau investasi saham. Jadi langsung ke bawah. Nah, yang namanya investasi Pak Aswin sama Tribuners bahwa itu kita ngomongin tentang daya beli. Jadi kalau seandainya kemampuan membeli kan. Daya beli. Nah, kalau seandainya sekarang tuh saya punya uang let's say 10 juta. Saya contohnya bisa beli handphone atau beli apa, tapi saya memutuskan untuk mau investasi. Nah, let's say contohnya Pak dengan uang tersebut kita bisa investasi beli tanah lah, atau beli emas, atau beli saham. Berarti kita menunda daya beli kita yang sekarang yang 10 juta mau beli handphone atau mau beli barang, kita alihkan daya beli kita itu ke sesuatu yang nantinya ke depannya diharapkan bisa menghasilkan lebih. Nah, jadi ke depannya itu nanti let's say tanahnya naik, harga emasnya naik, atau harga sahamnya naik, atau dapat dividen, maka beberapa saat kemudian, setahun 2 tahun itu nilai moneter kita yang tadinya 10 juta diharapkan untuk bisa naik. Membuat daya beli kita contohnya yang tadi cuma 10 juta. Beli handphone, mungkin beberapa saat kemudian kita bisa beli contohnya lebih banyak handphonenya,
atau grade handphonenya lebih tinggi. Nah, jadi untuk investasi biasanya adalah bagaimana kita menunda daya beli atau mengalihkan daya beli kita sekarang ke sesuatu yang diharapkan bisa produktif di masa akan datang, dan diharapkan daya beli kita juga akan naik. Nah, diharapkan dengan investasi kita punya daya beli menjadi lebih besar. Nah, problemnya sekarang adalah ternyata banyak orang yang masih mengasosiasikan bahwa investasi itu harus nunggu dana besar. Kan kebanyakan mungkin karena masyarakat Sulawesi Utara contohnya Tribuners, bahwa kita harus investasi itu adalah seperti beli tanah. Ya, beli tanah kan butuh uang yang cukup signifikan juga kan. Atau contohnya beli emas batangan gitu kan. Atau ini saham kayaknya hanya untuk orang kaya, tapi ternyata enggak. Bahwa sekarang itu contohnya Pak Aswin di Bitung tuh tahun 2018 Pak, buruh babasoh, tukang cuci Pak. Tukang cuci ya. Yang pendapatan hariannya itu tidak tetap kan Pak. Bisa hari ini dia dapat uang, minggu depan atau besok nggak dapat uang Pak. Dia mulai Pak dengan 100.000 rupiah. Wow. Waktu 2018 keren, Pak. Ya. Tapi dia maunya beli saham Bank BRI Pak. Yang per lembarnya waktu itu 3.000-an. Jadi butuh 3.000 rupiah kali 100 lembar. Kalau minimalnya adalah pembelian 100 lembar saham. Nah, dia butuh uang 300.000. Ibu Desi Pongoh ini, namanya Desi Pongoh, saya ingat. Dia walaupun Pongoh, tapi dia bisa mendengar. Jadi, nah dia bilang, Pak, saya mau beli yang 300.000 Pak. Tapi kata orang Cina bilang, Hai me, yo Chen, belum ada uang Pak. Baru 100.000. Dia nabung dulu Pak. Jadi dia nabung dulu dari bulan Maret, April. Kalau nggak salah di sekitaran bulan Mei, waktu sekitaran bulan puasa, waktu 2018, dia baru beli Bank BRI. Bank BRI. Ikut dalam pembelian. Jadi dia membeli saham Bank BRI 100 lembar, 3.000-an, lalu dia beli lagi Pak. Nah, jadi hanya dengan 100.000 atau 200-300.000 kita bisa membeli. Bahkan Pak, ada di kampus-kampus di perguruan tinggi Pak, mereka waktu tahun 2018 itu dengan uang 60.000 Pak, mereka bisa membeli perusahaan yang bergerak di bidang retail, itu Alfamart, hanya dengan 60-an ribu Pak. Sekarang harganya udah 2.000-an. Berarti udah naik 300%. Nah, jadi yang kita lihat bahwa sebenarnya dengan mengalihkan daya beli kita sekarang ke sesuatu yang bisa lebih produktif, diharapkan kita punya daya beli masa depan akan menjadi lebih besar. Nah, jadi kita juga bisa memulai dengan uang yang nominal relatif lebih kecil, di bawah 100.000 atau 100.000, yang kedepannya kita harapkan bisa berkembang dan bisa untuk membuat kita mengkonsumsi lebih lagi, ekonomi bisa mutar ya. Tapi ini kan ini saya kira Pak Mario tergantung juga dari salah satu adalah pemahaman masyarakat. Betul. Gimana ini menarik ya. Saya tidak tahu bagaimana caranya sehingga Ibu tukang bakso, Ibu Desi Pongoh bisa mengerti itu sehingga dia ini ya. Jadi ini kan menggeliti kita ya. Artinya ini tantangan juga ini tapi ada juga masyarakat, katakanlah masyarakat kecil yang ternyata bahkan dia nabung dulu loh. Betul Pak. Artinya menurut saya mungkin dia memang sudah ada sesuatu, dia entah baca di mana atau siapa yang jelaskan sehingga dia melihat ada peluang saya untuk mendapatkan keuntungan lebih berinvestasi. Ini yang menjadi problem mungkin bagaimana ke depannya Pak, supaya BEJ ini lebih di BI ya, BI lebih tersosialisasi ke masyarakat. Gimana? Nah betul Pak. Jadi memang bukan hanya seorang buruh babaso ya waktu 2018. Contoh aja tadi ada juga Pak ojek, tukang ojek, bukan ojek online, ojek yang konvensional manual Pak. Dia bisa beli Mayora waktu itu juga BRI dan setelah berapa tahun kebetulan ada salah satu perguruan tinggi Unima, Universitas Negeri Manado, kami ke Bitung di bulan puasa barusan ketemuan juga sama beliau ya, bahwa akhirnya dari 100 lembar dia udah punya 300 lembar sekarang Pak, dan tiap tahun dia dapat dividen. Nah, bagaimana contohnya kita bisa mengajak atau memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan ekonomi yang tadi kita boleh bilang contohnya di bawah menengah ya. Nah, itu memang tidak lain adalah energi ataupun semangat dari peraturan Presiden Pak nomor 82 tahun 2016 yang juga diperbaharui dengan PP nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Nah, jadi kita lihat pemerintah kita melihat bahwa
salah satu upaya agar supaya jenjang ataupun rentang ekonomi itu bisa diperpendek, itu adalah salah satu dengan masyarakat itu bisa menggunakan produk-produk atau jasa keuangan yang ada di Indonesia. Yang legal ya. Yang legal. Nah, legal jadi tentunya, ya. Betul Pak. Jadi yang di situ dikatakan bahwa kita harus melakukan yang namanya literasi kepada masyarakat. Ya. Nah, kita patut bersyukur ya waktu itu di tahun 2018 di Manado itu atau di Sulawesi Utara menjadi percontohan. Bahkan waktu itu sempat Badan Intelijen Negara sempat datang untuk mempelajari bagaimana fenomena ini, bahwa ini kan yang tadi Pak, orang-orang besar yang biasanya adalah yang menjadi investor di pasar saham atau di Bursa Efek Indonesia, ini kok ibu-ibu gitu kan, bisa, pendidikannya mungkin nggak S1, mungkin betul. cuma sampai SMA, kok bisa? Ya, di situ adalah yang perannya yang namanya literasi Pak. Jadi memang dari Bursa Efek Indonesia yang tadinya contohnya hanya menargetkan kalangan ekonomi menengah ke atas atau kaum akademisi, ya sejak 2018 itu kita ke masyarakat, turun ke kecamatan, ke kelurahan, coba berbeda. Ya, harus. Karena memang agar supaya seluruh lapisan masyarakat Indonesia itu bisa terliterasi dengan baik. Kalaupun mereka belum inklusi waktu itu, belum menjadi investor, setidaknya yang Pak Aswin bilang tadi, bisa menjadi benteng bagi masyarakat untuk memilah-milih, oh ini investasi yang ada di bawah perlindungan otoritas jasa keuangan pemerintah, atau ini yang saya nggak tahu nih. Mau nanya ke siapa? Betul. Nah, mereka bisa hanya langsung kepada Bursa Efek Indonesia contohnya. Ya. Tadi sudah disentil Pak Mario, tapi saya ingin dipertajam terkait dengan gimana perlindungan terhadap masyarakat yang melakukan investasi. Tadi sudah disentil mungkin tinggal Nah, pertama-tama tuh kalau di Bursa Efek Indonesia ada yang namanya clearing penjaminan efek Indonesia. Jadi pertama perlindungan itu pada saat kita bertransaksi Pak. Nah ini kalau Pak Aswin beli saham, contohnya saham BRI melalui handphone contohnya Pak, nantinya Pak Aswin nggak akan tahu siapa yang jual. Yang jual juga nggak tahu kalau Pak Aswin yang beli. Gitu kan? Jadi ada ini ya. Ada intermediary. Nah itulah Bursa Efek Indonesia. Nah Bursa Efek Indonesia dibantu dengan yang namanya clearing penjaminan efek Indonesia. Jadi dia yang memastikan Pak bahwa si penjual, contohnya saya yang menjual saham BRI, contohnya 1 miliar Pak. Saya harap-harap cuma siapa yang ntar mau bayar 1 miliar saya. Sedangkan ketika saya ngecek, saham BRI saya udah keluar, udah bukan milik saya lagi nih. Terus sudah 1 miliarnya, nah udah nggak ada kan. Nah itu ada clearing penjaminan efek Indonesia seperti LPS ya, atau seperti dulu Bank Indonesia untuk menjamin clearing. Nah dia akan jamin Pak bahwa nanti contohnya pada saat terjadi transaksi, si penjual itu akan mendapatkan uangnya. Begitu juga Pak Aswin yang beli saham akan mendapatkan sekian jumlah lembar sahamnya. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Kalaupun contohnya nih, ada beberapa investor Pak, itu yang mereka menurunkan sahamnya, atau mereka contohnya dipanggil yang maha kuasa, mereka nggak jual-jual itu saham. Itu ini gimana caranya nih? Ada yang namanya Custodian Central Efek Indonesia. Jadi ada yang tempat safe deposit box-nya saham itu ada. KSEI, dia yang simpan saham-sahamnya secara scriptless, tapi dia catat juga Pak. Nah, jadi sahamnya juga tersimpan secara scriptless. Jadi kalaupun contohnya nanti kita lupa sahamnya kita apa, nah kita ada yang bantuin untuk ingetin. Kalaupun ada yang ngilangin Pak, saham kita ada yang, contohnya kita punya 1 juta lembar saham Bank BRI Pak, atau Bank BC atau Bank apalah. Pas kecek loh ini 1 juta ini tinggal 900.000 lembar saham. Nah ada dana penjamin pemodal atau Securities Indonesia Protection Fund SIPF yang nantinya akan menggantikan kerugian masyarakat ketika terjadinya penggunaan saham yang tidak semestinya, atau ada orang yang contohnya gunakan saham kita, atau kita punya saham tadinya 1 miliar sisa 900 juta, itu nanti ada yang ganti seperti itu. Jadi ada berlapis sih Pak, dia punya perlindungan kepada masyarakat itu berlapis untuk masyarakat sebagai investor ya. Tribuner, saya kira menarik ya, tadi Pak Mario sudah menjelaskan bahwa tentu ada risiko, tapi ada penjamin tadi ya, sudah mengatakan bahwa apabila ada katakanlah hilang ya, atau hilang atau ada keteledoran atau apa soalnya ada juga transaksi Pak yang gagal bayar Pak. Kayak tadi juga. Contohnya saya nggak jadi bayar nih Pak. Ada. Tapi itu sebelum
apa deal atau apa istilahnya? Sudah deal duluan, sudah Pak. deal dulu. Nah, jadi kalau di bursa efek itu saya beli hari ini, Ya. saya nanti bayar 2 hari ke depan. Ya, Jadi hari Kamis baru saya bayar. Jadi yang jual juga nanti terimanya hari Kamis, Hari Pak. Kamis. T+2. Nah, itu dia, Pak. Jadi yang seperti itu yang nanti memang peran KPEI itu untuk menjadi Memastikan bahwa tetap yang jual dapat uang. Walaupun misalnya terjadi gagal bayar. Walaupun terjadi gagal bayar. Itu ada sanksi, Pak, kalau sudah sepakat kemudian jadi kalau seandainya tergagal. contohnya saya nih, let's say saya tidak sengaja lupa bayar. Contohnya saya udah liburan ke Eropa, saya nggak store nih 1 miliar. Iya, iya. Nah, jadi nanti mau nggak mau, contohnya saya ada punya saham Indofood dah. Nah, maka saham Indofood saya akan dijualkan sebagai jaminan untuk menggantikan itu 1 miliar. Tapi kalaupun saya nggak punya uang sampai di situ, ya itu, Pak, ada yang namanya dana jaminan dana jaminan dari penyelenggara pasar modal ini yang nantinya akan dikucurkan untuk mengganti kerugian masyarakat. Dia semacam apa begitu ya, asuransi begitu ya, yang Yes. semacam mirip-mirip gitu yang memberikan jaminan bahwa Betul. Kalau resiko terjadi, iya, ini ada dana yang ada talangannya. resiko ya. Ya, Pak Mario, mungkin ini sekaligus saya ingin tanya, resiko-resiko apa lainnya yang bisa terjadi dalam investasi di pasar modal? Nah, benar ya Pak Aswin. Kalau tadi kan, kalau gagal bayar kayaknya udah tercover, iya, ada tercover. KPI kan. Iya, iya. Kalau hilang saham juga ada. Iya, iya. Ada KSEI dan SIPF. Nah, sekarang sama seperti kita investasi di mana aja, Pak. Investasi yang benar itu pasti ada resikonya juga. Nah, makanya memang Bursa Efek memiliki tagline 3P, paham, punya, pantau. Nah, kita harus paham dulu. Di saham itu investasinya sama kalau kita beli tanah atau beli emas, harganya bisa berfluktuasi. Jadi, kalau saya beli sekarang 1 miliar, contohnya lah, saham contohnya harganya Rp5.000, bisa jadi saya beli pagi, entar sore harganya jadi 4.500. Atau harganya turun maksimal 15% sekarang daripada harga kemarin. Jadi ada yang namanya naik turun harga atau fluktuasi harga. Nah, untuk resiko selain dia naik turun harga itu contohnya, kalau kita beli perusahaan, lalu kita tidak memahami ini bisnis perusahaan ini apa, dan ternyata perusahaannya punya bisnis kurang bagus. Dan perusahaan ini contohnya banyak hutangnya, membuat perusahaan tersebut bisa terjadi bangkrut, atau dia tidak mampu untuk membayarkan kewajiban-kewajibannya, bisa terjadi bangkrut. Nah, ketika terjadinya bangkrut, perusahaan tersebut nanti akan dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia. Masyarakat nanti harus melalui proses kepailitan untuk bisa mengklaim sisa aset kalau masih ada. Kalau enggak, ya udah, berarti dia punya saham tuh dia nggak bisa dijual lagi dan mengalami kerugian. Jadi kerugian saham itu ada dua. Pertama adalah adanya fluktuasi harga. Kadang-kadang fluktuasinya itu resiko ya, memang resiko gitu. gitu. Di suatu investasi. Dan ada juga contohnya kita beli perusahaannya bangkrut, kayak gitu. Jadi fluktuasi dan kebangkrutan perusahaan. Nah, tapi gini kan Pak Mario, biasanya mungkin orang yang bermain di Bursa Efek ini kan dia pasti, selain dia kalau misalnya sudah pemain lama atau sudah sangat memahami, tentu dia sudah ada intuisinya, selain pengalamannya. Juga mungkin ada yang kalau dia baru, bisa aja dia pakai orang, bisa tidak, misalnya pakai orang yang nuntun dia untuk ini. Gimana itu? Memang di Bursa Efek Indonesia, sama kayak dulu Bank Indonesia, kita kalau mau nabung kan nggak bisa ke Bank Indonesianya, harus ke Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri kan. Nah, sama, orang di Indonesia nggak bisa beli saham langsung ke Bursa Efek Indonesia. Dia harus melalui perusahaan yang namanya perusahaan sekuritas. Di Manado ada 9 perusahaan sekuritas. Ya. Nah, jadi masyarakat ini nanti akan ke perusahaan sekuritas, dibuka rekening. Nah, di situ ada orang yang bisa membantu, termasuk membantu memberikan saran. Nah, tetapi sesuai tagline-nya Bursa Efek itu 3P, ada yang namanya paham, kita harus paham dulu. Maka Bursa Efek itu ada kegiatan secara rutin, Pak, mengedukasi masyarakat, namanya sekolah pasar modal. Jadi sebelum contohnya kita punya intuisi, kita punya apa ya, istilahnya orang bilang feeling itu dibangun dengan baik, maka baiknya kita ikut adanya sekolah pasar modal. Biar katanya biaya kuliahnya jadi kecil. Maksudnya biaya kuliah apa?
beli saham terus harganya turun terus iya. gitu kan. Salah pilih saham Salah gitu kan. pilih. Nah, itu kan Karena namanya biaya kuliah. iya. Nah, jadi terlalu mahal nanti. Jadi mendingan ini sekolah pasar modal gratis. Ada yang online, ada yang fisik. Jadi baiknya masyarakat itu harus ikut itu sekolah pasar modal. Karena yang namanya investasi benar akan keluar uang. Tapi jangan lupa, mau kita beli tanah, Pak, kita kan harus pelajari dulu tuh. Ya, tanah ini strategis atau Strategis, tidak. sama. Ada risikonya kan? Ada risikonya kan? Iya. Kalau kita asal beli, ya kalau contohnya nggak ada masalah, ya nggak masalah. Tapi sama seperti saham, Pak. Kita kan mau beli perusahaan. Nah, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan skills dan pengetahuan? Bisa ikut yang namanya sekolah pasar modal. Gratis, dikasih makan, dan dapat sertifikat pula. Itu dari BI, Bursa Efek Indonesia Yes. yang ini. Itu di Jakarta atau di Manado juga bisa di daerah-daerah? Di Manado bisa, Pak. Di kantor kita untuk perwakilannya di Megamas ya, di Blok E itu. Jadi bisa ke sana. Ada juga yang kita lakukan secara digital, tergantung masyarakat. Jadi kita silih berganti, Pak. Ada yang ikut sekolah yang digitalnya, ada yang Ada waktu tertentu atau gimana? sebulan itu hampir 2 kali. Ada yang weekend, ada yang hari Jumat. Karena kebanyakan orang sukanya hari Jumat katanya. Oh. Dan itu dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia untuk ya mensosialisasikan, mengkampanyekan dan kalau sekolah pasar modal lebih kepada masyarakat yang udah siap mau jadi investor. Ya, ya. Apa-apa aja nih. Ini bukannya jam berapa sih? 24 jam apa enggak? Sahamnya itu harga sahamnya turun 100% sehari atau enggak? Nah, kayak udah lebih detail. Kalau contohnya ke masyarakat, kita sosialisasi lebih kepada apa itu saham, apa itu pasar modal, bagaimana mengelola keuangan, apakah pasar modal bisa menjadi jembatan untuk menuju kepada destinasi keuangan keluarga atau pribadi seperti itu, Pak. Jadi ada 2 jenis sosialisasi atau event yang kita lakukan. Ada yang untuk awareness tadi, literasi, dan ada yang memang spesifik cara beli saham seperti apa. Ya. Untuk ya katakanlah bisnis lah memang untuk full. Tapi ini saya pernah cerita dengan orang yang baru belajar untuk main di jual beli saham. Okay. Dan dia memakai di perusahaan sekuritas. Dia masuk beli sekali, kemudian mungkin karena ini orang yang di sekuritas itu yang pandu memang. Oke. Itu pertanyaan itu apakah bisa, dan kalau bisa itu ada jasa tidak ke yang mandu kita yang ini. Nah, dan ada risiko tidak itu? Nah, ini dia, ini penting nih. Ya. Ini mungkin ada, jadi investor untuk beli saham contohnya dia ada 2. Ya. Bisa langsung dia beli saham, bisa nggak langsung. Kalau dia beli saham langsung, dia pakai handphonenya sendiri, dari handphonenya dia install, dia beli langsung, tapi dia bisa gini. Contoh saya ini adalah broker atau wakil perantara pedagang efek. Mas Mario, saya kan nasabah Mas Mario nih. Sekarang bagusnya beli apa nih? Oh, beli BRI. Nah, dia bisa beli BRI. Nah, yang nggak boleh itu adalah begini. Mas Mario, atau juga begini Pak. Ini yang namanya full service brokerage. Saya nggak punya aplikasi, tapi saya telepon. Mas Mario, saya mau beli saham apa bagus? Nah, Bursa Efek Indonesia dan OJK mewajibkan saya sebagai broker itu harus ada rekaman. Jadi saya akan bilang, Pak, saya tutup dulu ya. Nah, lalu saya akan hubungi melalui telepon yang ada terekam. Terekam, ya. Nah, jadi nggak boleh pacaran Pak di situ Pak. Iya. Jadi telepon. Oke, Pak, tadi mau beli saham. Ini kayaknya belinya saham BRI Pak. Nah, kayak gitu. Oh ya, jadi ada direkam semua Pak. Iya. Nah, itu yang 2. Jadi 1, kita bisa langsung pakai aplikasi, bisa nanya juga Pak. Tapi kita yang input. Kedua, tapi risikonya tidak terekam, tidak perbicaraan enggak ini ya. Tidak, tapi saya sendiri yang beli. Oh iya. Si nasabah sendiri yang beli. Ya. Yang kedua, si broker itu yang beliin, tapi harus direkam. Nanti gini Pak, loh saya nggak beli 1 juta lembar saham Indofood, saya cuma beli 100.000 lembar saham. Nah, rekaman itu yang ini Pak, ini ada rekamannya Pak. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang kedua. Yang nggak boleh itu gini Pak, saya sebagai broker, kemudian beli saham Indofood tanpa sepengetahuan investor. Jadi karena sudah ini misalnya ya udah berapa kali disusul, kemudian karena inisiatif saya sendiri saya udah belikan. Kalau seandainya contohnya Pak Aswid udah percaya banget sama saya, Pak Aswid. Udah Pak Mas Mario,
Ini Atur. username, password dikasih semua, Pak. Tinggal pin ATM nggak dikasih. Gitu kan. Dikasih semua, Pak. Ya udah, itu resikonya di tangan investor, Bos. Udah mempercayakan hal-hal yang bersifat rahasia kepada, dan lebihnya adalah udah nggak ada kontrol lagi. Walaupun kita akan terima email setiap hari, Pak, setiap sore. Oh, si Mario beli BRI. Oh, si Mario jual BRI. Kalau happy sih, kata orang lawan bilang no what ya, nggak apa-apa, Pak ya, no problem. Tapi problemnya kenapa beli saham BRI ini gitu kan? Nah, itu problemnya, Pak. Jadi kami wajibkan itu kalau boleh jangan. Ya, tapi kalaupun ada yang dilakukan, ya itu resiko si investor. Ya. Kayak gitu, Pak. Ya, Tribuner saya kira menarik ya, tadi dikatakan hal-hal apa yang harus dilakukan, tapi ada juga yang tadi sudah dilakukan apabila sudah berteman antara satu dua orang, ya kadang-kala terjadi yang seperti dikatakan tadi, mempercayakan keseluruhan ke broker ya, sepanjang mungkin baik ya oke, tapi ada kasus-kasus tertentu kan bermasalah. Aduh, kenapa beli misalnya yang sudah bangkrut, atau beli yang ini lagi turun harganya, lagi beresiko. Hal-hal ini mungkin tadi yang sudah diingatkan oleh Pak Mario. Dan Tribuners tentu banyak hal lagi ya, kalau contoh-contoh praktis ya yang terkait dengan fenomena jual beli di pasar saham ya, jual beli di bank efek Bursa Efek Indonesia, di Bursa Efek Indonesia yang kasuistis ini mungkin bagi yang baik yang pemula maupun ada yang sudah berpengalaman ya, tentu memang sengaja di-share ya. Pak Mario, saya ingin tanya, kira apa sepanjang yang Pak Mario ikuti ya, kasus-kasus atau katakanlah drama-drama yang terjadi di pemilihan yang gimana misalnya, yang banyak terjadi, yang rugi atau untung atau gimana? Mungkin sebagai pengalaman ya kasih. Nah, jadi ini ada, Pak. Jadi saham itu ada yang namanya tren harga saham. Ya. Tren saham contohnya BCA-nya, dan yang namanya indeks harga saham gabungan atau pasar sahamnya. Pasar saham. Nah, pada saat saya kasih contoh, Pak, tahun 2015 pasca Pilpres 2014, Pak. Ekonomi Indonesia itu semua yakin, Pak. Istilahnya kita tutup mata, Pak, beli saham apa naik semua. Naik Pak. Semua, iya. Nah, itu kemudian ada yang namanya key opinion leaders, influencer, Pak. Tapi bukan influencer. Banyak, beli saham ini, kelihatannya, ini dewa nih, Pak. Seperti Tuhan nih. Besok dia tahu saham apa yang mau beli kan. Jadi orang waktu itu banyak menjadi investor dan mengikuti yang itu, Pak. Key opinion leaders. Pada saat trennya naik, Pak. Jadi beli apa aja ditutup mata pasti tanpa analisa pasti naik. Nah, tapi pasar saham itu, harga saham juga punya yang namanya tren konsolidasi. Di mana sama, Pak, kita naik gunung, capek, udah kita istirahat dulu gitu kan. Ntar naik lagi. Nah, pada saat contohnya fase konsolidasi itu, banyak yang namanya key opinion leaders yang berguguran. Banyak yang domba-domba, muncul kulitnya ternyata serigala. Bukan karena itu, karena mereka nggak tahu gitu kan. Nah, jadi banyak masyarakat yang seperti itu, dan istilahnya orang Spanyol bilang tacolo, gitu kan, tacolo. Jadi gue udah percaya banget sama dia, gue udah bikin dia seperti nabi lah, atau contohnya seperti pemuka agama tertentu kan. Tapi ya itu, karena udah terlalu percaya, mereka mengesampingkan yang namanya untuk paham. P pertama dari 3P, untuk paham. Akhirnya adalah ketika contohnya rekomendasinya salah, ya udah, Pak, lari kemana-mana, keluar kemana-mana. Akhirnya ya itu, biaya kuliahnya udah terlanjur gede. Kan logikanya begini, Pak. Tahun 2016, Pak, saya mulai 1 juta dulu. Wih, naik, Pak, jadi 1,5 juta. Tambah. Nah, problemnya ketika terjadi market konsolidasi, ada beberapa orang yang udah nilai investasinya udah gede banget, Pak. Nah, pas dia kejebak dengan fluktuasi pasar. Ya. Bukannya harga sahamnya nggak mau naik, mungkin bisa naik ya. Contohnya saya pernah saham 8 tahun, Pak, baru dia naik. Ya. Itu ada yang seperti itu. Nah, itu yang kemudian masyarakat harus hati-hati, bahwa harus jangan hanya percaya aja, tapi kita harus, ini sahamnya apa? Kita harus benar-benar mempelajari ya. Iya, jangan hanya dengan key opinion leaders atau yang what we call influencers itu kita ikut-ikut terus. Itu yang fenomena yang ya maklum, Pak, orang Indonesia lata gitu. Jadi mau cari gampang, nah ya seperti itu, Pak, yang paling banyak terjadi.
Kemudian juga ada juga contohnya nih Pak, perusahaan-perusahaan yang kita beli, kemudian perusahaan tersebut memiliki masalah hukum. Nah, mungkin contohnya Pak Aswin bisa ingat, contohnya ada salah satu perusahaan asuransi yang BUMN. Iya, iya. Nah, di situ kan mereka juga beli saham. Beli Nah, itu saham. juga masyarakat juga mau nggak mau sahamnya juga harus nunggu Pak. Nunggu ya. Harus nunggu untuk nanti selesai. Itu kalau ada masalah hukum seperti itu, Bursa gimana? Efek akan memberikan notasi khusus. Jadi pas kita mau beli, ada apa ini? Jadi ada semacam warning system. Warning. Oh. Ini ada direksinya atau perusahaan itu ada terlibat masalah hukum. Kalau mau beli bisa, Oh, tapi tetap ada bisa resiko. ya, tetap bisa ya. Selama dia belum ada keputusan, selama mereka masih bisa memberikan alasan, kita belum bisa untuk hentikan. Nanti ketika udah ada keputusan yang tetap, maka Bursa Efek akan mulai untuk melakukan penilaian, wah ini kayaknya berbahaya bagi masyarakat, dan ini udah punya keputusan tetap, udah kita nggak boleh untuk memperdagangkan perusahaan ini. Di stop Kita ya. suspend, ya kita Suspend stop. ya. Nah, jadi perusahaan. Jadi yang sudah terlanjur beli gimana? Yang harus nunggu Pak, harus nunggu. Ada beberapa perusahaan Pak yang kemudian contohnya mereka akhirnya bisa keluar dari itu, bahkan ada BUMN juga Pak. Iya, iya. Perusahaan-perusahaan karya BUMN Ada kan beberapa ya. pada saat pandemi kan nggak bisa, proyeknya selesai tapi kan nggak bisa dijual, belum dapat dana. Nah itu kan bisa kena PKPU. Nah jadi kan Bursa Efek juga harus tetap ini nggak boleh nih. Nggak boleh, ya. Nah, jadi pada saat udah diselesaikan kewajiban ya buka lagi, seperti itu. Kalau dia dibuka lagi, berarti yang pembeli terdahulu yang terakhir itu Bisa dia jual. Dia bisa Bisa jual jual ya. Artinya kan yang punya adalah dia yang terakhir itu ya. Ya, ya. Ya, ya. Menarik ya, Tribuner, saya kira ini bagian dari, tentu banyak sekali. Kalau mau ditanya ke Pak Mario, tentu banyak sekali yang kasuistis, saya lebih cenderung mengatakan drama-drama yang ini. Tapi Pak Mario, mungkin ada yang positif, misalnya yang tadi kan ada tukang ojek, tukang cuci, satu lagi dong, yang contoh yang tadi, gimana, ada nggak? Nah ini nih Pak, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 Pak, dan Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 sorry Pak ini. Ya. Pokoknya berdasarkan dasar hukum yang ada deh. Ya. Kita beli saham Pak adalah membeli perusahaan. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan Pak. Pemilik perusahaan, ya. Nah jadi kalau seandainya ada mahasiswa nih Pak, dia beli 100 lembar dengan modal 60-an ribu Pak tahun 2018, membeli saham Alfamart. Berarti dia bisa, secara legal dia bisa mengatakan bahwa saya adalah pemilik perusahaan tersebut. Nah, namanya media sosial, Pak. Ya, ya. Nah, jadi di kaum millennials, ini saham ini, Pak, yang lucunya adalah mereka bisa memanfaatkan saham untuk merubah status secara benar, Pak. Walaupun cuma modal 60 ribu, Pak. 60 ribu. Mereka bisa mengambil handphone mereka, langsung, kan mereka contohnya adalah mahasiswa, mahasiswi, mahasiswa kedokteran, mahasiswa ilmu keguruan, kan jarang Pak yang ngasih kalau kedokteran pasti taruh tuh dia punya status. Nah ada Pak yang di fakultas-fakultas tertentu, beli saham menjadi pemilik perusahaan, dia beli dengan 60-an ribu, dia langsung taruh Pak, ganti mahasiswa _ pemilik perusahaan titik. Followersnya naik Pak. Oh gile. Followersnya naik. Dan yang di kampusnya dia Pak, yang naksir, yang tadinya menyepelehkan ini di fakultas ini mau langsung naik ke ininya ya. Dia yang punya Pak. Padahal cuma 60 ribu. Padahal hanya dengan 60 ribu Pak. Jadi secara legal itu benar kan Pak? Ikut memiliki ya, ikut serta. Memiliki Pak. Jadi ini saham ini positifnya adalah bagi. Tapi dilarang tidak gitu? Tidak. Orang namanya ada Pak, sebagai dicatat sebagai salah satu pemilik. Orang dia bisa mengikuti rapat umum pemegang saham. Nah, walaupun hanya 60 ribu, 100 lembar. Nah, jadi itu juga ya, menaikkan status tiba-tiba ini. Dia bisa bilang begini Pak, sama contohnya cewek yang dinaksir. Mari ini boleh pakai kaweng nih dia, bahaya. Oh ada Pak, contohnya kayak Mas Giring Niji tuh nikahnya itu dia mengelola melalui beli saham. Beli saham, gitu. Jadi secara jangka panjang itu bisa digunakan gitu. Ya. Tapi untuk bagi milenial merubah status dan menaikkan bahaya ini. Gengsinya dia Pak. Itu dia. Luar biasa. Makanya cewek-ceweknya juga tuh harus
melek juga nih. Harus nanya juga. Emang lu punya berapa lembar, Bos? Nah, udah ketahuan. Iya. Gitu kan. Harus tahu juga. Harus tahu. BJ ini ya. Pak Aswi juga kalau punya anak cewek, sekarang juga udah harus tahu, Pak. Kebetulan kan, cowok anak saya jadi. Oh, cowok ya. Bisa jadi sebagai senjata, Pak, strategi. Ini jadi strategi saya. Iya. Tapi Tribuners saya kira menarik ya, ini perbincangan ini ada tadi sebenarnya Pak Mario hanya mau sentil bahwa kaum milenial juga tidak ada salahnya untuk tertarik. Bukan milenial lagi, generasi apa yang sekarang ini apa Z ya. Generasi kalau dia mahasiswa, generasi Gen Z ya. Tadi sudah diberi contoh dan itu salah satu tujuan kita bincang-bincang bahwa generasi karena di Sulut ini mayoritas adalah yang umur 18 sampai 30, Pak. Yang ini yang di investor ya. Betul. Jadi makanya sudah Pak, memahami mereka banyak, udah memahami, ada yang mengejar keuntungannya, memupuk skills dan pengetahuannya untuk nanti berkarir di dunia pasar modal. Dan memang ada yang memang merubah status mereka di Facebook atau di Instagram. Ya, saya kira Pak Mario ini kan dikatakan tidak ada salahnya sepanjang ini digunakan untuk hal-hal yang positif dan memacu semangat ya. Dan paling tidak Tribuners sendiri yang diharapkan adalah kita menjadikan generasi muda kita ini orang-orang yang punya semangat untuk maju ya ke depan, keberanian untuk ini keberanian untuk menentukan dia resiko. Kan dia tahu ada resiko tapi dia berani di usia muda kan. Betul. Saya kira sangat positif dan tentu perlu orang tua dukung dan itu tadi mengerti paham dan harus para orang tua juga harus tahu yang ada ini kan. Di tahun 2018 ya Pak, bulan Januari saya ke salah satu sekolah yang di atas lah Pak, artinya yang eksklusif. Iya. Nah, di situ kita mengajarkan, kita kasih awareness bahwa dengan uang ratusan juta kita beli satu jenis mobil, 5 tahun kemudian harganya turun, Pak. Kan? Iya, pasti. Kan. Tapi kalau kita beli contohnya waktu itu adalah sama Mayora, harganya naik. Pak Aswin lihat, Pak ya. Ada salah satu anak, siswa SMA waktu itu, ulang tahun ke-17, orang tuanya mau kasih mobil. Dia bilang apa? Uangnya aja deh. Loh, terus ujung mau diapain? Beli saham, Pak. Beli saham. Karena dia udah mengerti kan. Jadi bagaimana bisa merubah pola pikir kita yang konsumtif, bukan pola pikir dan pola perilaku kita yang konsumtif menjadi lebih produktif lagi. Betul. Dan alangkah ini tadi dikatakan anak SMA, anak generasi muda yang sudah memikirkan ini kan bagian dari masa depan dia. Masa depan dia. Bayangkan di usia-usia muda ya, dan Pak Mario mungkin banyak contoh lagi yang tentu memberikan pengertian pada kita bahwa Bursa Efek Indonesia ini, karena memang Bursa Efek ini harusnya dimiliki generasi saat ini karena mereka pemilik masa sekarang dan akan datang, ya kan. Dan juga tentu bagi para orang-orang tua juga ya, saya kira tidak ada salahnya untuk kan belajar usia berapapun tidak masalah. Jadi saya kira betul Pak. Untuk di tahun 2018 itu ada seorang nenek pensiunan ketua RT di Bitung, Pak, Kelurahan Maesa, baru berumur 78 tahun. 78 tahun ya. Oma Elizabeth Bauna. Saya hafal. Elizabeth Bauna umur 78 tahun. Dia ikut. Ditanya, ini untuk apa? Untuk masa depan, Pak. Ini udah 78 tahun. Dia bilang, masa depan umur berapa ya dia bisa hidup untuk menikmati. Tapi dia baru start di umur 70-an tahun, Pak. Jadi, enggak ada yang salah dan enggak ada yang tidak mungkin ya. Betul. Ya, betul. Dan Tribuners, tentu bincang-bincang kita ini saya kira menarik, tapi dibatasi oleh waktu juga, Pak. Waktu. Karena itu sebelum saya tutup bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ke Pak Mario untuk mungkin ada informasi terakhir atau ada closing statement lah, Pak. Silakan. Baik, pertama-tama ini thank you banget, Pak, for having me in the studio. Closing statement adalah my opening statement, bahwa investment itu adalah seperti berkaitan tentang keputusan daya beli, purchasing power kita yang kita tidak gunakan sekarang, kita postpone, kita tunda untuk beberapa waktu kemudian. Kita alihkan ke sesuatu yang produktif, diharapkan ke depannya akan memberikan daya beli kita yang lebih besar lagi. Nah, kita tidak perlu untuk menunggu nanti kita punya uang miliaran rupiah, ratusan juta, oleh karena
pemerintah sudah memudahkan investasi saham itu dengan minimal 100 lembar, dan kita bisa mulai dengan 100.000, 200.000, 300.000, sangat-sangat terjangkau. Angka-angka yang mungkin kita bisa habiskan dalam 1 hari atau 1 minggu kita konsumsi, itu kita bisa untuk mengalihkannya, kita nabung pelan-pelan untuk kemudian kita alihkan ke sesuatu yang produktif seperti membeli saham perusahaan-perusahaan yang udah go public. Diharapkan ke depannya ekonomi kita, individu, keluarga, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi dan nasional akan terus berputar seiring dengan peningkatan daya beli melalui investasi saham. Ya. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang dengan topik investasi, mulai kecil atau tumbuh besar. Saya kira yang nonton dari awal sudah terjawab semua apa yang menjadi topik perbincangan ini, dan saya kira sangat menarik, sangat menggelitik, dan juga saya kira wajib ya untuk mungkin naksir dengan berinvestasi di Bursa Efek Indonesia atau main-main saham, orang bilangnya main-main saham, untuk juga bagian dari masa depan kita, karena bukan kawasan kita yang luas tentu akan bagian juga dari masa depan ya, masa depan kita akan lebih cerah nanti. Dan saya kira saya Asyul Lumintang dari Tribun Bakudapa tentu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mario Irot selaku Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara yang sudah berkesempatan untuk hadir di studio Tribun Bakudapa. Sekali lagi terima kasih Pak. Thank you Pak Aswin. Ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.